Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gua Tata. Pada video kali ini gua akan nge-review sebuah film yang berasal dari negeri Jepang guys. Eits, tapi ini bukan film yang itu loh ya. Film ini berjudul Love and Murder of Sheep and Wolf. Ya agak ribet sih judulnya, tapi nggak seribet hubungan kalian dengan dia kan. Sudahlah. Film ini adalah film yang bergenre horor romantis guys, yakni berkisah tentang suatu hubungan yang menarik ketika seorang pria pengangguran yang tak mempunyai tujuan hidup jatuh cinta pada seorang gadis pembunuh yang cantik guys. Sebelum lanjut ke videonya, Mimin cuma ngingetin nih, jangan lupa buat tekan tuh tombol subscribe dan jangan lupa hidupin lonceng notifikasinya agar kalian enggak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini guys. Bantu Mimin untuk membangun channel ini agar channel ini dapat berkembang dengan lebih baik lagi, dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian agar mereka tahu apa yang kalian tahu guys. Jika udah, mari kita lanjut ke videonya. Bangun, 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 hayu bangun, 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 hayu bangun, hayu bangun, hayu. Pada awal scene, kita diperlihatkan pada suatu ruangan yang gelap dan juga berantakan. Ini adalah kamar dari seorang pemuda yang bernama Kurosu guys. Si Kurosu ini udah putus asa tuh sama kehidupannya. Saking frustasinya sama kehidupannya, ia memutuskan untuk pergi ke alam baka guys, alias bunuh diri, dengan cara menggunakan ikat pinggang yang ia tempelin ke dinding kamarnya guys, lalu diikat tuh ke lehernya. Tapi namanya juga Kurosu, seniat-niatnya dia mau bunuh diri tetap aja gagal dan berakhir dengan konyol guys. Alhasil dia pun gak jadi mati tuh karena kurang kenceng buat ngiket sabuknya ke dinding dan malah jatuh ke lantai guys. Dan gara-gara aksi nyelenehnya si Kurosu buat bunuh diri ini malah ngebuat lubang tuh di dinding kamarnya guys. Saking penasarannya si Kurosu, perlahan-lahan ia pun deketin tuh lubangnya dan berusaha buat ngeliat apa sih yang ada di balik dinding itu guys. Dan betapa kagetnya si Kurosu ini guys ketika ngeliat ada bidadari yang cantik, imut, mulus dan juga gemesin guys, yang ngebuat para lelaki ketar-ketir ketika ngeliatnya guys. Bayangin aja jika kalian yang nemu lubang tersebut di dinding kamar kalian, apa nih yang kira-kira bakal kalian lakuin? Ternyata bidadari cantik itu adalah tetangga kosnya si Kurosu guys, yang selama ini enggak Kurosu ketahui. Dan akhirnya setelah nemu lubang surga itu, kini Kurosu tak lagi mau bunuh diri guys. Setiap harinya ia ngintipin tuh si bidadari misteriusnya. Jadi aktivitas si cewek itu setiap diamati oleh Kurosu guys, karena memang sebenarnya dia ini nggak punya kerjaan, jadi waktunya setiap hari dibuat untuk amatin si tetangganya ini. Dan sampai pada suatu ketika gadis pujaan hatinya itu menghilang dari lubang guys, jadi inisiatif untuk mengintipnya dari luar guys. Namun aksi intip mengintip Kurosu ini diketahui oleh perempuan yang bernama Haruko. Jadi Haruko ini ke kos Kurosu untuk nganterin makanan buat kakaknya guys, yang kebetulan kakaknya ini juga tetanggaan tuh sama si Kurosu. Namun kakaknya lagi nggak ada di kos guys. Jadi Haruko ini nyantelin tuh makanan pada pintu kamar kakaknya. Namun betapa bejatnya si Kurosu ini, makanan yang bukan buat dia malah disikat guys. Saking asiknya makan, nggak sadar nih ia diliatin sama tetangga cantiknya tadi guys. Sang bidadarinya Kurosu ini malah memperkenalkan diri dan malah ngajakin Kurosu buat makan bareng guys.
Si Kurosu yang gak ada akhlak ini tentunya langsung mau dong diajakin makan bareng sama bidadari itu. Bak ketimpa durian runtuh, si Kurosu ini langsung melahap makanan yang disuguhkan. Bidadari misterius itu bernama Miyaichi guys. Miyaichi itu cuma tersenyum ketika melihat si Kurosu ini makan dengan rakusnya guys. Ternyata Miyaichi ini adalah cewek yang baik. Di hari-hari berikutnya Kurosu ini juga diajakin makan lagi. Dan akhirnya si Kurosu ini sadar bahwasalnya ia di sini cuma jadi beban. Dan si Kurosu ini bertanya pada Miyaichi, "Apa kamu gak keberatan nih aku makan dengan kamu? Aku kan cuma pengangguran yang gak punya masa depan." Tapi si Miyaichi ini cuma membalas dengan senyuman manisnya yang bahkan semut saja bisa diabetes dibuatnya ketika ngelihat senyuman si Miyaichi ini. Karena enggak enak hati, akhirnya si Kurosu ini ngintip lagi nih si Miyaichi dari lubang kamarnya guys pada malam hari. Dan betapa kagetnya si Kurosu guys ketika ngelihat si Miyaichi ini ngebawa om-om masuk ke kamarnya. Si Kurosu ini berpikiran negatif guys. Namun belum sampai si Kurosu ini ngedepin matanya guys, si om-om ini udah langsung disembelih tuh sama si Miyaichi. Setelah nyembelih tuh om-om, Miyaichi pun kelihatan seneng guys. Ia tersenyum puas seakan-akan sudah mencapai puncaknya. Kurosu ini kaget bukan kepalang dong ketika melihat adegan barusan. Apa ini realita atau cuma ekspektasinya Kurosu saja? Dan belum sampai nemuin jawabannya, malah si Miyaichi ini udah ada di depan kamarnya Kurosu guys, sama ngebawain sebuah panci berisi makanan yang nantinya bakalan mereka makan guys. Dan di sini si Miyaichi ini ngungkapin alasannya buat deket sama si Kurosu guys, ketimbang deket dengan yang lainnya. Katanya kuncinya adalah keseimbangan. Ntar gua jelasin kenapa si Miyaichi ini ngomong begini. Pantengin aja terus videonya supaya kalian gak salah paham tentang alur ceritanya guys. Oke, kita lanjut. Setelah makan, Kurosu ini nggak sengaja ketemu sama partnernya Miyaichi guys, namanya Tante Raina. Keesokan harinya Kurosu ini ketemu lagi nih sama Miyaichi, dan seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Padahal semalam tuh dengan jelas-jelasnya ia melihat si Miyaichi ini ngebunuh orang guys. Dan pada temu pun si Miyaichi ini bersikap biasa-biasa aja, dan malah ia ngajakin lagi makan bareng pada malam harinya guys. Nah pas si Kurosu ini siap-siap buat makan malam, ia keinget tuh sama kejadian semalam, dan ia memutuskan buat ngintip lagi. Dan bener aja tuh, lagi-lagi si Miyaichi ini beraksi lagi buat nyembeli orang lagi guys. Karena kaget, akhirnya si Kurosu ini teriak tuh, yang ngebuat si Miyaichi ini tahu kalau ia lagi diintip guys. Tanpa aba-aba, dengan cepatnya si Miyaichi ini nusuk tuh lubangnya Kurosu, pakai cutter yang buat nyembeli om-om tadi. Buset dah, nyembeli orang kayak nyembeli ayam pakai cutter dong. Akhirnya Kurosu ini lari nih sekenceng-kencengnya, ya karena takut kalau dia bakalan jadi korban Miyaichi selanjutnya. Karena panik, ia gak mikir tuh mau lari kemana. Ya kan namanya juga panik, yang penting asal lari aja. Karena gak mikir mau lari kemana, akhirnya ia terpojok nih di pinggiran gedung dan gak bisa lari kemana-mana lagi. Karena Kurosu ini sudah putus asa sama kehidupannya, ia memilih buat pasrah aja tuh. Terserah deh sama Miyaichi mau diapain, mau disembelih kek, dicincang, apa mau dimutilasi. Kurosu udah pasrah aja pokoknya. Miyaichi tanpa sungkan langsung nempelin tuh cutternya ke leher Kurosu dan siap-siap buat gorok lehernya.
Dan Miyachi ini ngeberi sebuah permintaan terakhir buat Kurosu. Dan di luar perkiraan, dengan konyolnya Kurosu ini malah minta si Miyachi buat jadi pacarnya guys. Dan gokilnya Miyachi ini malah setuju dong buat jadi pacar Kurosu. Ketika Kurosu mau nyosor, mau mencium si Miyachi ini malah ngejilat darah yang keluar dari bibirnya Kurosu guys. Emang beda sih kalau pacaran sama pembunuh. Enggak selamanya kok pacaran sama pembunuh itu negatif guys. Ada juga positifnya. Karena ngerasa Kurosu ini jadi beban doang, ia pun memutuskan buat nyari kerjaan baru guys. Dan Kurosu ini keterima dong sebagai pelayan toko di salah satu supermarket di Jepang guys. Dan ternyata Miyachi ini baru pertama kali pacaran nih. Ya kira-kira cinta pertamanya lah. Lalu ia dipamerin tuh pada para jomblo akut level 50 di kampusnya. Pas ke kantin, lagi-lagi si Miyachi ini tersenyum dengan sangat manisnya yang ngebuat dada para jomblo akut ketar-ketir lagi guys. Apalagi nih si Miyachi pakai kacamata yang seakan-akan ia mirip anime Jepang yang imut-imut lucu guys. Dan hari-harinya Kurosu ini sekarang diisi buat nemenin pacarnya ngebunuh guys. Kurosu diajak buat ngeliatin Miyachi ngebunuh korbannya guys, sambil tersenyum riang seakan-akan semuanya adalah hal yang sangat menyenangkan. Dan semuanya ini dilakukan Miyachi guys. Dan semua kelakuan Miyachi ini hebatnya enggak terekspos sama sekali oleh media-media Jepang guys. Pada suatu hari si Kurosu ini ketemu nih sama kakaknya Haruko yang bernama Kawasaki guys. Kak Kawasaki ini lagi ngasih makan kucing guys, karena dia pecinta kucing. Dan pas malam tiba, si Miyachi ini malah ngebawa abangnya Haruko ke kamarnya guys. Pastinya udah tahu kan mau diapain? Yap, tentu saja dibunuh dong. Kurosu yang panik pun teriak-teriak dong. Si Miyachi ini malah nyuruh Kurosu buat diem dan nyaksiin aja. Dan tanpa a i u e o, si Miyachi ini langsung nyembelih abangnya Haruko guys. Ia pun bingung nih, kenapa kok orang sebaik itu malah dibunuh sama Miyachi. Ia pun langsung masuk ke kamarnya Miyachi guys. Tapi Miyachi pun nggak ada di situ. Yang ada malah Tante Reina sama rombongannya guys lagi ngebersihin mayatnya. Ternyata inilah alasan mengapa si Miyachi ini enggak ketahuan guys. Karena setiap ia habis membunuh, mayatnya selalu dibersihin guys. Seketika diajaklah Kurosu ini oleh Tante Reina guys buat masuk ke dalam kamar abangnya Haruko. Dan ternyata abangnya Haruko ini adalah pembunuh kucing guys. Dia pretelin tuh tubuh kucing-kucing guys kayak mainan Lego. Dan nyimpen organ-organ lainnya buat diawetin di dalam kotak-kotak guys. Jadi pantaslah ia menjadi korban dari Miyachi guys. Makanya jangan pernah nilai orang dari luarnya saja, yang kelihatannya baik, sayang, tapi menghanyutkan dalam diam guys. Keesokan harinya Kurosu ini jadi bimbang, karena bisa saja malah ia yang dibunuh oleh Miyachi. Dan seketika si Miyachi ini tiba-tiba datang dan memeluk Kurosu dari belakang guys. Tapi Kurosu ini malah jadi takut nih sama Miyachi. Namun dalam hatinya ia sayang sekali dengan Miyachi. Ketika sore hari, si Kurosu ini dihampiri nih sama Haruko. Kedatangannya buat nanyain abangnya, kok lama gak ada kabar, kemana si abangku? Karena Kurosu ini terus-terusan ditanya oleh Haruko. Kemudian si Haruko pun memaksa Kurosu buat nemenin masuk ke kamar abangnya, memakai kunci cadangan yang dipegang oleh bapak kos guys. Dan pas mereka masuk, Kurosu pun kaget ngelihat isi dalam kamar abangnya guys, yang sudah rapi bersih. Padahal semalam tuh kamarnya penuh sama organ kucing yang dimutilasi guys.
Lama-kelamaan si Haruko pun mulai ngedeketin si Kurosu guys. Jadi ceritanya si Haruko ini mulai suka sama si Kurosu. Ya orang ketiga lah kalau dalam hubungan. Singkat cerita, pada malam harinya si Kurosu ini nggak sengaja tuh ngeliat si Miyaichi dirangkul oleh abang-abang yang ada di depan gang, yang di tangannya ada tato tawon guys. Ketika Kurosu ketemu Miyaichi pada makan malam di rumah, Kurosu pun mengungkapkan kecemburuannya pada Miyaichi guys. Namun di sini Miyaichi juga cemburu nih sama Kurosu karena terlalu dekat sama adiknya Kawasaki. Di sini Kurosu langsung meluk Miyaichi dong dari belakang supaya Miyaichi enggak marah. Namun namanya juga pacaran sama pembunuh tuh. Miyaichi pun malah nempelin sumpit dong ke leher Kurosu ketika Kurosu ingin mencium Miyaichi. Ternyata abang-abang yang dirangkul Miyaichi tadi adalah anak preman geng di sana guys. Mereka tak terima ketika Miyaichi membunuh salah satu rekannya. Namun bukannya Miyaichi ini dibunuh, mereka malah meminta agar Miyaichi ini bergabung pada geng mereka guys. Namun Miyaichi ini menolak tawaran mereka. Jadi agar Miyaichi ini mau untuk bergabung pada geng preman ini, ia mengancam akan ngebunuh Kurosu guys. Pada keesokan harinya, Haruko datang nih nemuin si Kurosu guys, sambil ngebawain sebuah surat. Ternyata itu semua yang ngelakuin adalah Tante Raina guys, dengan membuat surat palsu bahwasannya abangnya Haruko ini lagi pergi ke Thailand. Kemudian Haruko diajak masuk tuh ke kamarnya Kuroshi ngobrolin hal-hal tersebut. Namun di tengah obrolan, Haruko ini malah pingsan karena minum teh dari Miyaichi. Dan kemudian si Miyaichi ini datang pakai pakaian jas hujannya guys. Sontak saja Kurosu langsung kaget dong dan mencegah si Miyaichi ini buat ngebunuh Haruko guys. Karena kesel, si Miyaichi ini dilarang untuk ngebunuh Haruko. Si Miyaichi ini kemudian pergi guys. Singkat cerita, tinggallah Haruko dan Kurosu saja. Ketika Haruko bangun dari pingsannya, ia pun langsung mengungkapkan isi hatinya pada Kurosu guys, bahwasalnya ia jatuh cinta pada Kurosu dan siap menunggu pasangan Kurosu ini putus guys dari Miyaichi. Pada akhirnya Kurosu ini diculik oleh para preman geng tawon guys, untuk dimintai agar Kurosu ini membujuk si Miyaichi supaya bergabung pada gengnya atau nyawanya jadi taruhannya. Dan supaya si Kurosu ini takut dan mau ngebujuk si Miyaichi, si Kurosu ini diberikan tanda cinta di pipinya guys. Ketika si Kurosu ini pulang dan ketemu si Miyaichi pun auto kaget guys ngelihat pacarnya digores sama preman gang. Dan Miyaichi pun auto emosi dan siap-siap buat balas dendam pada preman tersebut. Pada malam harinya Kurosu ngeliat nih Miyaichi ngebunuh orang lagi. Artinya si Miyaichi ini setuju buat bergabung pada geng preman tadi, supaya hidup si Kurosu ini jadi aman, enggak diganggu lagi. Namun si Kurosu ini malah jadi emosi guys, karena si Miyaichi ini gabung dengan geng preman tadi. Tanpa basa-basi, si Kurosu ini OTW ke markas geng preman tawon buat ngelawan mereka. Si Kurosu ini dengan satu cutter di tangannya langsung dihajar dong sama preman geng tawon. Pada saat si Kurosu ini mau dibunuh sama geng preman tadi, si Miyaichi pun datang dengan pakaian dinasnya guys, dengan pakaian jas hujan kesayangannya, dan langsung ngebantai satu persatu para geng preman tawon guys. Pada semuanya udah selesai, si Miyaichi ini giliran ngebantu Kurosu guys. Ia bantuin Kurosu buat berdiri, dan akhirnya mereka melepas semuanya dengan berciuman guys. Dan setelah itu mereka tersenyum dan saling memandang satu sama lain. Tiba-tiba si Kurosu ini malah ditusuk guys di bagian perut sama si Miyaichi. Rupa-rupanya selama ini Miyaichi memendam ingin sekali membunuh Kurosu guys. Sambil menatap pacarnya, ia tersenyum dan bilang bahwa aku cinta padamu.
Singkat cerita, ternyata Kurosu ini enggak mati guys akibat ditusuk Meiichi. Mereka pun memutuskan untuk pindah dari kos tersebut dan memulai kehidupan baru guys. Tadi Meiichi berkata pada Kurosu bahwa kuncinya adalah keseimbangan guys. Maksudnya begini. Jadi meskipun mereka sama-sama mempunyai kekurangan masing-masing, mereka tetap saling melengkapi guys. Jadi sama-sama seimbang dong. Jadi sampai di sini dulu videonya guys. Bila kalian suka silahkan kalian like dan share ke teman-teman kalian. Dan bila kalian ingin film yang mau direview, silahkan tulis di kolom komentar guys. Oke, see you.